Dari sisi korupsi makin merajalela dengan angka korupsi yang luar biasa itu. Mungkin kalau Jokowi menjadi presiden zaman Soeharto, lebih buruk dari Soeharto. Nah, di era Jokowi, di mana dunia digital sudah begitu terbuka, orang aspirasi begitu cepat masuk, dia masih otoriter, dia masih korup. Itu kan menurut saya lebih parah. Kemudian kampus-kampus menjual belikan atau menawarkan kepada para penguasa, pejabat untuk mendapatkan doktor honoris causa. Kampus di Indonesia tidak sehat. Tidak ada rektor yang bersuara secara clear ketika proses putusan MK. Putusan MK yang 90, nggak ada forum rektor berbicara. Itu kan bukti empirik bahwa memang forum rektor dikooptasi oleh kekuasaan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak-Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bang Ubedillah Badrun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipanggil Kang Ubed. Ya. Kang Ubed ini netizen, akademisi sekaligus aktivis 98. Kang Ubed, 27 tahun sudah berlalu ya. Reformasi. Luar biasa, Kang Ubed ini orang yang cukup concern ya, terus mengawal sekaligus merekam perjalanan bangsa ini hingga sekarang, mulai dari 27 tahun lalu, dan tetap concern. Semua dipotret dan dituangkan dalam sebuah buku dengan judul cukup menarik menurut saya dan lugas, yaitu netizen ini, Jejak Gelap Kekuasaan Mirip dengan Indonesia Gelap. Luar biasa ini. Jadi netizen, buku ini memotret ya, Kang Ubed memotret perjalanan bangsa ini. Mulai 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir, dan kalau kita baca, menurut saya ini komprehensif sekali. Semua diceritakan dalam buku ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ngobrol sama Kang Ubed. Kang Ubed, berangkat dari kegelisahan apa nih sampai buku ini ditulis sedemikian luar biasa menurut saya, seperti memotret sebuah perjalanan sejarah bangsa. Iya, saya akademisi ya. Iya, oke. Bang Abraham, yang sehari-hari membaca banyak literatur, diskusi dengan banyak kolega dan kawan, yang kemudian sampai pada bacaan-bacaan yang kritis. Jadi saya memang cukup tertarik dengan fenomena yang antara Solen dengan Dasein itu berbeda. Gitu. Bahwa ada idealitas yang sebetulnya tumbuh subur di dunia akademik, tapi kemudian ada realitas yang justru bertentangan dengan dunia akademik. Itu yang membuat saya gelisah, dan mengapa misalnya gagasan-gagasan demokrasi yang begitu bagus, ide-ide ekonomi kerakatannya begitu bagus, kemudian upaya untuk membangun ekonomi yang lebih membuat rakyat sejahtera itu begitu luar biasa, tetapi dalam praktek kekuasaan di Indonesia itu kemudian jauh dari idealitas itu. Jauhnya itu terlalu gitu. Itu yang membuat terlalu luas ya? Terlalu luas. Gapnya luar biasa, dari era Soeharto sampai sekarang masih jauh kan. Ya 0,38, 0,39 sekitar itu. Jadi masih luar biasa. Jadi menurut saya kegelisahan itu yang sebetulnya membuat saya perlu didokumentasikan, perlu direkam. Bahwa ada jejak-jejak gelap yang terjadi dalam sejarah Republik ini, yang sebetulnya makin membuat saya menarik untuk mengumpulkan seluruh gagasan kritis itu, karena 10 tahun terakhir kita berada pada titik kemunduran demokrasi yang luar biasa. Oke, Kak Ubed, ini menarik. 10 tahun berarti ini memotret pemerintahan Jokowi. Ya, Jokowi sampai awal Prabowo. Cuma kan Prabowo kita belum bisa nilai karena masih awal-awal ya. Saya 100 tahun Prabowo sempat dianalisis. Lanjut. Nah, kalau jejak gelap sebelumnya, saya sebelumnya sempat menulis buku juga tentang sistem politik Indonesia, kritik dan solusi sistem politik efektif. Itu jejak gelap setelah episodenya awal reformasi sampai pemerintahan SBY dan awal Jokowi. Tapi saya rekam dalam satu narasi bahwa sistem politik kita buruk waktu itu. Jadi kalau dibuat ontologi itu ada jejak gelap pertama, jejak kedua, kira-kira itu setelah reformasi. Jadi satu dekade, ini 2 dekade yang kedua kan. Tapi kalau sekarang gelap gulita ya? Gelapnya lebih parah karena saya kontemplasi ternyata memang terlalu banyak untuk membuat kesimpulan
bahwa narasi Indonesia gelap itu betul. Tapi kan jejak kan perlu dicatat tuh. Misalnya dalam soal demokrasi, Bang. Demokrasi kita luar biasa stagnan dan pernah indeks demokrasi kita 6,30 dalam periodenya Jokowi ini. Itu indeks terburuk sepanjang 14 tahun terakhir. Jadi saya ini kenapa jadi rusak begini Republik ini kan kira-kira begitu. Kemudian misalnya dalam soal korupsi, dengan indeks korupsi yang skornya masih terus di bawah 40 gitu, bahkan sempat 34 di masa Jokowi ini, itu membuat saya gelisah. Ditambah lagi misalnya PPATK membuat laporan bahwa ada sekitar 984 triliun uang dikorupsi. Belum lagi penetapan OCCRP. Macam-macam lah. Termasuk OCCRP yang mengumumkan bahwa mantan presiden terkorup itu. Jadi dari sisi demokrasi kita rusak, apalagi disempurnakan dengan dinasti politik itu. Dari sisi korupsi makin merajalela, dengan angka korupsi yang luar biasa itu. Dari sisi ekonomi kita juga stagnan. Angka pertumbuhan ekonomi kita di kisaran 5%. Bahkan di kuartal 1 hanya 4,8% misalnya. Dengan indeks konsumsi yang hanya 4,05. Jadi stagnan. Dan pengangguran terus luar biasa, PHK sekarang terus bertambah, generasi Z nganggur 9 juta orang. Jadi kompleksitas problemnya tuh terlalu parah bebannya. Belum soal utang ya. Utang yang besar dan kita harus mengembalikan angsuran utang hampir 400 triliun, bunga utang hampir juga 375 triliun, sekitar itulah. Itu membuat saya ini aneh. Jangan dulu kamu Bet, berarti kalau saya analogikan ini penyakit, kalau dia cancer kronis ya? Kronis. Kalau istilah Antonio Gramsci itu disebutnya sebagai morbid symptom. Kondisi sakit, virus yang luar biasa, tapi tak kunjung datang untuk upaya untuk sembuh gitu. Harapan untuk sembuh itu tak kunjung datang. Nah ini situasi itu yang sekarang terjadi. Nah karena itu menurut saya ya harus didokumentasikan, direkam fakta-fakta empirik ini untuk kemudian menjadi dokumen penting. Dan saya melihat ini kan pendekatannya menggunakan perspektif ilmu sosial kritis ya, dengan data-data empirik dan saya bisa mempertanggungjawabkan ini semuanya proses ilmiah gitu. Untuk bisa dibaca oleh publik dengan baik dan bahkan bisa menjadi diskurs di ranah publik agar kita tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama. Saya khawatir kita akan terus mengulangi kesalahan yang sama karena ada semacam normalisasi dari kejahatan, normalisasi dari keburukan demokrasi dan lain-lain begitu. Ini kan membahayakan. Jadi kita menganggap ini hal yang normal, itu yang bahaya ya? Itu bahaya. Itu bahaya dan saya ketika melihat kondisi bangsa juga ada satu tulisan yang membuat saya sangat kontemplatif bicara soal air mata rakyat dan salah satu bab di sini ya. Saya melihat di tengah rakyat yang begitu luar biasa menyedihkan. Saya ada kisah yang membuat saya sempat meneteskan air mata juga saat menulis itu. Jadi ada di Kalimantan, usia masih muda 40-an ya. Dia di PHK begitu. Akhirnya dia cari pekerjaan kemana-mana nggak dapat. Akhirnya dia kerja mancing di sungai. Ternyata dia sambil merawat istrinya kena kanker. Satu hari istrinya nyari-nyari kok suami saya nggak pulang. Gitu. Ternyata dia gantung diri di pohon di tepi sungai yang tempat dia mancing itu. Beban ekonomi yang berat membuat mereka harus membeli jalan bunuh diri. Di tengah situasi itu, Jakarta kekuasaan koruptif. Bagi saya itu nggak bisa dibenarkan ya? Nggak bisa dibenarkan. Di satu pihak penguasa dan para oligark berpesta pora. Di saat yang sama rakyat sedang banyak meneteskan air mata. Dan mereka mati dalam kesunyian dan jarang orang mengangkat itu. Dan angka bunuh diri kita naik. Faktornya penyebabnya adalah penderitaan ekonomi. Jadi itu sisi gelap lain dari yang saya rekam di buku ini. Kang Ubed, saya ingin kembali. Kalau Kang Ubed memotret nih, kan Kang Ubed memotret buku pertama itu memotret sistem 98 sampai periode sekian gitu ya. Apakah kalau menurut Kang Ubed lihat, kita hanya menikmati hasil reformasi sesungguhnya itu cuma kurang lebih 10 tahun. Mulai tahun 99 sampai 2000-an kira-kira gitu ya, 2009 kira-kira gitu. Habis itu kita mulai memasuki kegelapan. Yang mungkin kita bisa
menyebut bahwa kita menikmati reformasi itu pada sisi kebebasan berpendapat ya. Itu aja yang itu tersisa. Di era awal-awal Habibie. Habibie ya? Habibie menurut saya membangun fondasi demokrasi yang baik. Oke. Ketika dia memberikan kebebasan pada pers, nggak ada lagi siup waktu itu, memberikan ruang untuk berdirinya partai-partai politik dan lain-lain. Dan saya merdeka waktu itu berbicara apapun ya, mengkritik kekuasaan di masa itu juga. Tapi kan kemudian dinamika politik terlalu pragmatis dan sangat politis, situasinya stagnan juga di masa itu. Gus Dur tidak lama berkuasa jatuh, kemudian Megawati tidak bisa menjadi presiden lagi, digantikan SBY. SBY juga ternyata gagal untuk memberantas korupsi menurut saya. Di antaranya kegagalan itu ya justru aktor korupsinya ada lingkaran istana juga misalnya. Kasus Bank Senturi dan semacam ya. Meskipun lainnya, tapi indeks korupsinya lebih baik daripada era Jokowi. Jadi Bung Ubed mau katakan sebenarnya kalau kita memotret dari kita hitung mulai dari Habibie ya, pasca Habibie, kemudian Gus Dur, Ibu Mega, SBY, kemudian Jokowi. Jokowi paling buruk. Iya, saya berani mengatakan Jokowi paling mewarisi kegelapan yang lebih sistemik. Jadi dia agak mirip Orde Baru. Mirip. Mungkin kalau Jokowi menjadi presiden zaman Soeharto, lebih buruk dari Soeharto. Logikanya begini, Bang. Iya. Soeharto itu cukup lama ya? Soeharto 32 tahun. Ya kan? Dan di masa itu tidak ada internet. Digital demokrasi itu kan memberi ruang pada kritik langsung pada presiden. Di era Soeharto tidak ada. Sehingga kritik yang direct itu sangat minim begitu ya. Bisa juga tidak ada ya. Iya, artinya ruang otoritarianisme itu lebih powerful di situ. Nah, di era Jokowi di mana dunia digital sudah begitu terbuka, orang aspirasi begitu cepat masuk, dia masih otoriter, dia masih korup, itu kan. Menurut saya lebih parah. Itu. Jadi dan dari sisi masa periode ya untuk nepotisme Soeharto itu setelah 32 tahun kan, anaknya jadi menteri gitu. Di ujung-ujung aja. Kalau di era Jokowi kan baru 5 tahun anaknya sudah jadi wali kota, menantunya wali kota, anaknya satu jadi ketua partai, dari jejaring bisnis dengan oligarki, lingkaran istana dan lain-lain. Sekarang anaknya jadi wapres dan lain-lain. Jadi menurut saya kecepatan menjadi politik dinastinya lebih cepat dari Soeharto. Dan warisan kerusakan demokrasi yang lebih sistemik, karena ada tadi normalisasi praktek-praktek kekuasaan dinastik dan menunjukkan apa yang oleh Skeppel disebut sebagai autocratic legalism. Itu kan luar biasa. Di rekaman kegelapan episode Jokowi itu sebenarnya menggunakan perspektif ilmu sosial kritis yang lengkap tuh di sini. Misalnya saya menggunakan perspektif new kleptokrasi misalnya. Bahwa memang ini kleptokrasi baru yang dilakukan oleh Jokowi. Itu kan pemikirannya Andriski ya. Dan beberapa pemikir lain tentang kleptokrasi. Kemudian saya juga menjuluki rezim ini simulakra misalnya. Pakai perspektif Jean Bedulat misalnya, yang hobi pencitraan begitu, politik tipu-tipu dan lain-lain begitu. Lalu saya menggunakan diksi Marxstadt, bukan Rechtsstaat. Di sini ada semua tuh. Istilah Marxstadt, kemudian autocratic legalism, kemudian simulakra, kemudian new authoritarianisme, new despotisme. Jadi seluruh terminologi ilmiah yang negatif tentang politik lengkap di episode kekuasaan Jokowi ini. Jadi gimana kita nggak gitu. Padahal kaum intelektual sudah mengingatkan bahwa jangan lakukan itu. Lalu rezim lakukan itu semua. Jadi ada pengabaian terhadap kaum intelektual. Dia by omission ya, melakukan pembiaran ya? Pembiaran. Dan itulah pentingnya menurut saya jejak-jejak gelap kekuasaan itu direkam secara saintifik, secara ilmiah, agar kemudian kita tidak mengulangi hal yang sama. Kang Ubed ini kan saya lihat luar biasa buku ini. Kang Ubed ini kan seorang akademisi ya. Selain aktivis juga akademisi. Tapi saya lihat di dalam salah satu bab di sini ada satu bab yang mengkritisi dunia akademisi. Ya kan?
Iya. kampus gitu ya, tentang kampus dan robohnya Marwah Universitas. Ya, robohnya Marwah Universitas Iya, dan masalah, jual ya, beli betul, ya. gelar doktor ya. Doktor honoris causa. Ya. Ya, Ini apa maksudnya Kang Ubed nih menuliskan tentang ini? Ingin mengingatkan kembali atau gimana nih? Jadi negara Oke. itu kan mesti dipandu oleh ilmu pengetahuan, oleh konstitusi, Oke. oleh hal di atas konstitusi namanya etika bernegara, moralitas, halal etik. Sumber kekuatan etik dalam menjaga negara itu di antaranya representasinya ada di tokoh agama. Tokoh agama ya. Ormas-ormas, para ulama. Problemnya, ormas-ormas ini juga telah mengalami kecacatan. Dikooptasi ya. Dikooptasi, bahkan ada orang dari agamawan itu menjadi menteri lalu korupsi dan semacam. Dikooptasi dengan pemberian konsesi tambang dan semacam. Oke. Dari mana lagi kita bisa berharap untuk menjaga demokrasi dan etik bernegara? Dari universitas. Oke. Tapi kemudian universitasnya itu banyak rektor yang dipenjara. Karena korupsi. Oke. Di saat yang sama, budaya plagiarisme dibiarkan. Kemudian kampus-kampus menjual belikan atau menawarkan kepada para penguasa pejabat untuk mendapatkan doktor honoris causa. Ini peristiwa seperti abad ke-16. Ketika doktor honoris causa diberikan itu untuk pejabat itu. Itu terjadi di abad 16. Iya, jadi kita mundur. Oke. Mundur. Makanya waktu di kampus saya masih ingat ada aturan di kampus itu bahwa universitas tidak boleh memberikan penghargaan doktor honoris causa kepada pejabat yang masih aktif sebagai pejabat, agar tidak ada konflik of interest di situ. Nah, ternyata terjadi kemudian banyak kampus-kampus di Indonesia ini memberikan doktor honoris causa kepada para pejabat itu. Rata-rata biasa menteri apa ya? Semua ada menteri, anggota DPR lah, bupati, gubernur dan semacam. Menurut saya robohlah marwah universitas itu. Itu diperjualbelikan ya Kang Ubed? Ya. Jadi saya harus katakan itu karena jual beli itu kan tidak harus bentuknya uang. Iya. Ada transaksi di situ, ada jabatan, ada kemudahan akses, privilege dan lain-lain. Dan itu nggak dapat dibenarkan dalam relasi akademik ya. Bahwa kampus mesti independen. Mungkin kita bisa belajar dari Harvard University. Ketika ditekan oleh Trump untuk menolak mahasiswa asing misalnya, dia melawan. Tapi Harvard melawan karena ini adalah area akademik. Karena universitas itu kan magistrolum scholarium, entitas terpelajar yang memiliki otonomi keilmuan dan academic freedom. Nah itu mestinya itu yang dirawat di kampus. Kampus tidak menjadi subordinat dari kekuasaan. Kalau di Indonesia kampus menjadi subordinat ya? Ya, saya harus katakan itu karena peraturan menteri mewajibkan menteri memberikan suara dan dalam garis miring presiden itu 35%. Berarti kalau begitu kampus di Indonesia tidak sehat, Kang Ubed? Ya, saya harus katakan itu. Kampus di Indonesia tidak sehat. Beda dengan Harvard ya? Jauh lah. Dengan Harvard dan negara-negara lain yang sudah maju. Ketidaksehatan itu disebabkan karena intervensi kekuasaan terlalu berlebihan, kemudian liberalisasi yang kebablasan dalam soal misalnya biaya kuliah dan macam-macam. Kita terjebak dalam satu kerangkeng kapitalisme, ada kapitalisasi pendidikan, dan ya kita harus merenung dan kita mesti punya tanggung jawab moral untuk kemudian mengatakan bahwa kita mesti membenahi kampus. Karena itu ada satu bab juga isinya reformasi perguruan tinggi. Jadi kampus itu mestinya membangun independensi itu, keilmuannya. Kembalikan marwahnya ya? Iya, yang tumbuh subur di kampus kan harusnya mengolah otak, kreativitas, critical thinking, kan begitu. Bukan mengolah tambang. Menarik apa yang dikatakan Ubed, kampus seharusnya tempat mengolah otak dan pikiran, bukan mengolah tambang ya? Betul. Oke. Karena dengan cara itu kan kemudian membuat kampus bisa menjaga demokrasi, menjaga etika bernegara. Bayangkan ketika negara menormalisasi proses dinastik, where is kampus? Di mana kampus? Diam semua ya?
Ya diam. Ya suara-suara teriak dari guru besar sedikit. Sedikit ya, hanya Kan tertentu dosen-dosen aja. akademisi. Tapi kampus sebagai institusi, Diam. rektor itu diam. Yang Itu bersuara personal guru besarnya ya, Iya. dan entitas-entitas lainnya. Tidak ada rektor yang bersuara secara clear ketika proses putusan MK. MK Yang meloloskan dan Gibran. berani ke depan begitu untuk mengatakan sesuatu. Tidak ada rektor yang mengatasnamakan universitas yang Iya, tampil ya. tampil. Yang ada personal ya. So, beda dengan misalnya era tahun 98. Ada forum rektor waktu itu yang kemudian justru kritis dan bisa mengawal demokrasi sampai terjadinya pemilu tahun 99. Oke. Yang pemilu itu demokratis misalnya. Kemana forum rektor sekarang? Forum rektor sudah dikooptasi. Saya harus katakan itu. Oke. Dan Nggak harus clear ya? biar ini jadi perdebatan publik ya. Iya. Jadi dikooptasi oleh kekuasaan. Oleh kekuasaan. Karena ya nyata-nyatanya proses kooptasi kan dari kampus. Kampus dikooptasi secara pakai aturan, sehingga forum rektor forum orang-orang yang terkooptasi kira-kira gitu. Iya, Jadi iya, karena iya. itu kita sampai hari ini kita tidak mendengar tuh suara-suara kritis atau alternatif lah, minimal pikiran alternatif dari forum rektor dari kebijakan-kebijakan kekuasaan. Misalnya soal undang-undang omnibus law misalnya, nggak ada tuh forum rektor berbicara. Revisi undang-undang KPK nggak ada tuh forum rektor berbicara misalnya. Putusan MK kemarin. Putusan MK yang 90 nggak ada forum rektor berbicara. Itu kan bukti empirik bahwa memang forum rektor dikooptasi oleh kekuasaan dan itu nggak bisa dibantah. Karena itu ya buku ini juga saya menggugat kaum intelektual sebetulnya. Dan di bab awal saya menulis tentang tanggung jawab kaum intelektual. Agar intelektual itu sebagaimana Antonio Gramsci jangan sampai menjadi intelektual tradisional gitu. Cobalah berpikir untuk menjadi intelektual organik, kira-kira begitu. Kalau ya Noam Chomsky kan bilang intelektual itu to speak the truth, to expose the lies. Jadi berani mengatakan kebenaran dan berani mengungkap kebohongan-kebohongan kekuasaan. Jadi supaya bangkit nih, yang rugi itu bangsa ini. Jadi buku ini sebenarnya ingin menggugah kesadaran kita kembali ya, kira-kira gitu. Kaum cendekiawan, termasuk mahasiswa juga saya rekam di situ. Ya. Kang Ubed, ini kan menarik kalau kita lihat di masa lalu Orde Baru itu sempat kita mengkritisi yang namanya Dwi Fungsi ABRI. Tapi ketika reformasi itu sudah diperbaiki. Tapi yang ironis pada zaman Jokowi, memang Dwi Fungsi ABRI sudah tidak ada. Tapi yang ada itu kalau kita baca dari riset Jacqueline Becker, The Rise of Polri. Jadi seolah-olah tidak ada Dwi Fungsi ABRI, tapi yang ada kekuasaan mirip Dwi Fungsi ABRI itu beralih ke kepolisian ya. Itu kita bisa potret dari kritik netizen yang mengistilahkan parcok. Parcok masuk di sebuah institusi. Bahkan kemarin waktu pemilu dan pilkada itu kan disebut-sebut ya. Banyak oknum-oknum parcok yang digunakan oleh kekuasaan. Belum lagi kalau kita lihat hampir semua jabatan-jabatan sipil itu bisa dimasuki polisi-polisi aktif, ya. Hampir semua kementerian, Kang Ubed ya. Ada irjennya, ada atau sekjen atau dirjennya itu biasanya selalu ada polisi aktif. Dan yang ironis Kang Ubed kemarin sekjen DPD itu dilantik dari polisi aktif juga. Gimana nih tanggapan Kang Ubed? Itulah warisan gelap dari kekuasaan Jokowi. Dia mewarisi normalisasi atau menganggap normal aparat masuk ke ranah kekuasaan. Saya coba menangkap apa sih argumen mereka menarik polisi ke birokrasi sipil itu. Argumen yang saya interpretasikan adalah agar pada takut untuk korupsi. Karena polisi kan jangan korupsi, takut ada polisi, kira-kira begitu psikologi politiknya. Tapi yang terjadi indeks korupsinya parah. Jadi artinya memasukkan aparat kepolisian dalam birokrasi sipil dengan niat untuk memberantas korupsi, justru tumbuh subur korupsi saat itu terjadi. Gitu. Jadi kan aneh. Berarti kan argumen itu patah. Gitu. Nggak bisa dibenarkan. Nggak bisa dibenarkan. Itu baru dari sisi itu ya.
Dari sisi lain tentu saja dari sisi supremasi sipil itu tidak dapat dibenarkan. Karena polisi itu tugasnya bukan untuk mengelola birokrasi sipil. Polisi itu tugasnya adalah untuk mengamankan masyarakat. Kan dalam undang-undang begitu. Bukan juga untuk menggebuk demonstrasi Bukan mahasiswa. juga untuk menggebukin demonstran, nangkepin demonstran, mengamankan masyarakat, mengamankan demonstrasi dan lain-lain. Jadi tidak dapat dibenarkan lah polisi mendapat jabatan banyak ya di dalam kekuasaan dan dalam birokrasi. Nah, kalau kemudian ini diikuti juga oleh tentara ya, saya khawatir itu akan terjadi situasi yang makin parah. Oke, itu yang kita khawatirkan. Kalau dua institusi polisi sudah masuk selama rezim Jokowi, tambah lagi tentara masuk lagi di rezim ini, ya Lengkap sudah. Lengkap sudah lah dengan kemasan-kemasan yang mungkin seolah-olah lebih baru, lebih humanis gitu. Saya kira ya kita perlu kritik lah dan kita perlu ingatkan pemerintahan. Karena kita mencintai pemerintahan ini ya. Iya. Oke, Kang Ubed, saya lihat Tapi ini. saya nggak menyebutkan wakilnya ya. Ya? Saya nggak menyebutkan wakilnya, Mas. Bang. Meskipun Prabowo juga saya kritik. Iya. Karena kan ada cacat bawaan juga ya. Jadi wakilnya kita tetap menganggap. Iya, problemnya menurut saya itu di bagian akhir dia. Oke, Kang Ubed, ini ada yang menarik juga nih saya lihat. Iya. Kang Ubed ini kan sebagai aktivis nih, aktivis 98. Iya. Tapi lagi-lagi ada satu bab juga mengkritisi para aktivis yang masuk di ruang-ruang kekuasaan. Iya. Itu gimana tuh ceritanya, Kang Ubed? Ada satu bab di buku ini, judulnya memang menggugat idealisme aktivis di lingkar kekuasaan. Oke. Jadi saya geleng-geleng kepala waktu itu. Bagaimana mungkin aktivis anti korupsi, inisialnya TM. Ya, enggak apa-apa kita sebut TM Mas Duki lah. Mas Duki bisa. Ya kan teman jadi kita waktu juga. Itu dia tidak pernah bersuara ketika indeks korupsi kita terburuk sepanjang sejarah. Bahkan waktu di kabinet dia nggak pernah ada suaranya. Nggak ada suara. Waktu malah urusan Freeport dia bela Freeport itu kepentingan asing. Bahkan waktu undang-undang KPK direvisi nggak ada suara. Dia tidak bersuara. Oke. Tidak menegur dan menjadi wacana publik menjadi bagian penting enggak. Oke. Terus kemudian maaf saya sebutkan misalnya ada Fajrul Rahman. Oke. Yang dulu begitu lantang untuk melawan rezim Soeharto. Nah, saat dia menjadi bagian dari kekuasaan, di situ Wiranto yang dia dulu lawan menjadi Menko, lalu Watimpres, dia diam saja begitu. Ya Fajrul juga menjadi bagian penting yang dia sempat ngomong soal ekonomi kesejahteraan begitu. Tapi justru di kekuasaan Jokowi juga gap sosial ekonominya parah dan seterusnya, termasuk korupsi dan macam-macam lah. Jadi ya bagi saya itu juga catatan. Namanya FR ya. Kemudian ada misalnya AN ya, yang dulu menolak awal itu tulisan itu kalau salah tahun 2016 atau 2017 saya lupa, pada 2016 ya. Dulu adalah AN ini sosok yang menolak kenaikan BBM. Tapi begitu menjadi anggota DPR dan menjadi partai berkuasa waktu itu, sekarang sih udah bertobat ya kelihatannya. Teman kita itu Teman kita, iya sudah bertobat sekarang. Itu bagus lah ya. Kita udah maafkan. Kesadaran untuk kembali ke kitohnya. Nah dia diam saja begitu waktu kenaikan BBM di awal episode kekuasaan Jokowi dan seterusnya. Sekarang lebih parah lagi. Bagaimana orang yang justru berhadapan dengan kekuasaan sekarang berkumpul semua nih. Jadi aktivis-aktivis yang dulu pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo sekarang jadi satu tuh. Ngumpul di semua komisaris itu. Saya bilang ini mereka ini sebetulnya masuk ke lapisan kekuasaan itu untuk membawa misi besar tentang semangat reformasi itu. Atau hanya berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan dan mengumpulkan kekayaan. Nah, saya menangkap ini problem serius aktivis. Menjadi aktivis hanya untuk meraih kekuasaan, jalan pintas, lalu kemudian diam ketika di arena kekuasaan. Saya melihat inilah kesedihannya. Atau ya mereka berdosa juga secara sistemik. Turut membuat demokrasi kita memburuk dan ekonomi kita makin mengalami situasi yang juga stagnan dan seterusnya.
Oke. Jadi itu perlu digugat lah aktivis ini, perlu diingatkan. Kang Ubed ini kan sebagai akademisi nih, bagaimana Kang Ubed melihat nih kegelisahan anak-anak sekarang nih terhadap sulitnya lapangan kerja? Karena kalau kita lihat data IMF ya menempatkan Indonesia tertinggi nomor 1 penganggurannya di ASEAN, bahkan mengalahkan Filipina, dan lebih parah penganggurannya itu datang dari generasi Z. Ya hampir 9,9 juta ya. Itu angka pengangguran yang luar biasa. Ya. Indonesia ini anomali. Anomali ya. Ya paradoks, anomali, aneh. Oke. Jadi kalau kita belajar dari negara-negara tetangga ya, misalnya yang paling dekat Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Vietnam, gitu. Ada pola yang kita bisa belajar dari kemajuan negara ini. Singapura itu kan pendapatan per kapitanya sudah kurang bahkan 90.000 US dollar per tahunnya. Kalau Korea Selatan ya 36.000 US dollar per tahun. Malaysia 14.000. Dan ciri negara disebut negara maju itu kalau sudah di atas 12.000, 14.000. Nah, mereka itu mengalami lompatan kemajuan itu per 25 tahun, Bang. Korea Selatan itu tahun 60-an 70-an itu masih negara miskin. Tapi setelah 27 tahun mereka mengalami lompatan yang dahsyat. Dan menjadi negara maju. Salah satu faktornya karena supremasi hukum. Mantan presiden kalau dia korup penjara, diadili, tangkap, diadili. Kalau kita mantan presiden dilindungi ya? Dilindungi. Itu parah. Jadi supremasi hukum itu kan membangun trust. Kepercayaan misalnya ekonomi global, pemilik modal asing akan investasi di negara kalau mereka percaya. Oh di sini hukumnya tegak. Gitu. Korea Selatan salah satu faktor yang membuat maju mereka itu. Supremasi hukumnya jalan dan demokrasinya dirawat. Malaysia juga begitu. Ya, Malaysia demokrasinya sempat memiliki indeks terbaik di Asia Tenggara, sekitar 70 ke atas begitu. Dan siklusnya mereka setelah 25 tahun juga mengalami kemajuan. Indonesia, oke, kalau titik nadir kita mengalami kejatuhan terus tahun 98, mestinya setelah 25 tahun ini kita mengalami lompatan kemajuan. Pendapatan per kapita kita bukan justru turun. Berapa sekarang? 4.900 US dollar. Harusnya di atas 12.000 US dollar. Kenapa kita nggak begitu? Sementara negara lain siklusnya per 25 tahun mengalami kemajuan. Kita justru terpuruk ya? Kita terpuruk. Itu yang kemudian membuat saya, oh ini memang tanda-tanda gelap kita. Jadi peluang emas untuk mengalami lompatan kemajuan itu gagal ya. Jadi ada kesempatan yang kita tidak gunakan kira-kira gitu ya. Kita gagal membangun kepercayaan internasional. Karena tadi korupsi merajalela, supremasi hukum tidak tegak, good governance kacau, clean government masalah di situ, dan demokrasi yang buruk. Pelanggaran HAM masa lalu tidak pernah dituntaskan, pelanggaran baru muncul. Jadi bagaimana para investor itu percaya penuh di negara semacam itu? Jadi logika pertumbuhan ekonomi kan sesederhana itu sebetulnya. Ekonomi tumbuh itu kalau ada lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru itu kalau institusi ekonomi memiliki modal besar untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, kan begitu. Nah, mereka dapat investasi kalau orang percaya. Jadi kalau investor nggak percaya, nggak ada investasi. Minimal kecil investasinya. Kalau investasi kecil, bagaimana perusahaan-perusahaan bisa menciptakan lapangan kerja baru? Nggak ada. Kalau nggak ada lapangan kerja baru, ya ekonomi nggak tumbuh. Jadi betapa pentingnya trust di situ. Dan artinya betapa pentingnya kita memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Betapa pentingnya kita membangun demokrasi yang berkualitas. Betapa pentingnya kita menegakkan hak asasi manusia, supremasi hukum. Karena itu membangun kepercayaan internasional. Jadi ya itu yang membuat saya jejak gelap ini harus ditulis. Kang Ubed, ini kan saya lihat banyak banget nih problem-problem yang disampaikan, ya, direkam secara bagus betul. Ini kan sebagai salah satu mungkin ya untuk mengingatkan kita terus bahwa ini loh persoalan bangsa kita yang sebenarnya kira-kira itu. Ini untuk menjaga sehingga generasi tidak ahistoris kira-kira gitu ya.
Saya baca catatan khusus juga itu tentang gerakan mahasiswa ya. Oke. Jadi ada satu bab di situ episode perlawanan generasi Z. Jadi generasi Z ini memang menurut saya telah menunjukkan semangat perlawanannya pada tahun 2019, 2020 dan 2024 ya. 4 kemarin. Yang Indonesia darurat itu. Ya. Tapi di sisi lain mereka ini kedalaman ontologisnya kurang. Masih perlu diasah ya? Perlu diasah. Itu saya meminjam perspektifnya Simon Bowman tentang minimnya ontological deep. Kedalaman ontologisnya rendah begitu. Sehingga tradisi intelektual itu nggak ajeg, nggak kuat dan nggak tumbuh kuat begitu. Tapi mereka cepat merespon dan cepat mengambil inti dari problem gitu. Sehingga reaksinya bisa cepat tuh, demonstrasi bisa cepat dalam hitungan hari, gerakan besar gitu. Terkonsolidasi dan cepat. Terkonsolidasi karena juga dibantu oleh teknologi digital ya, yang luar biasa. Tapi tidak lama bertahan. Tapi nggak lama bertahan. Itu apa yang menyebabkan, Kang Bet? Menurut saya pertama regenerasi kemahasiswaan itu terlalu cepat, hanya setahun ya. Mereka ganti pemimpin lagi. Kemudian yang kedua, habitus intelektualnya tidak dijaga. Setelah dia tidak lagi menjadi ketua BEM misalnya, itu sudah pikirannya sudah sangat pragmatis tuh. Buru-buru masuk partai gitu, buru-buru apa gitu. Tapi tidak sabar ya? Iya, tidak sabar. Mungkin lebih sopannya kurang sabar gitu. Kurang sabar. Padahal itu bisa dilakukan berjalan seiring. Jadi ada area-area profesional yang mereka kerjakan, tapi juga ada area di mana idealisme tetap terjaga. Karena kita membutuhkan ke depan tuh generasi baru yang memiliki visi yang kuat dan integritas yang kuat. Kalau itu nggak ada ya, kita juga masa depan kita gelap begitu. Kayak gini-gini aja Indonesia. Nggak akan mengalami kemajuan. Kalau caranya terus begini. Dan diksi Indonesia gelap itu bukan diksi yang subversif ya. Saya kira ini adalah diksi kritis. Karena pendekatan dari buku ini sebenarnya menggunakan perspektif ilmu sosial kritis, basis data, lalu ada argumen-argumen dan riset dan. Jadi tidak boleh dikatakan buku ini buku memprovokasi ya? Tidak. Ini bisa menjadi perdebatan intelektual, bisa menjadi public discourse yang saya kira bisa menarik. Dan biar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bongkar aja kalau mau menghantam buku ini, buat buku baru tandingan. Lalu kita bisa melakukan perdebatan terbuka secara ilmiah. Bukan orang dikriminalisasi. Bukan orang dikriminalisasi, penulisnya dicari-cari gitu. Ya, jadi kita harus geser episode demokrasi ini yang gelap itu menuju cahaya. Nah, di antara membuat demokrasi itu penuh cahaya ya, jadikan kritik itu sebagai arena diskurs. Sehingga perdebatan intelektual tumbuh dan demokrasi kita menjadi sehat. Tapi kalau orang-orang kritis dikriminalisasi, dilaporkan dan macam-macam, itu tanda-tanda gelap masih ada. Kang Ubed, setelah 27 tahun ya reformasi, kan harusnya secara logika kita sudah tinggal landas nih istilahnya orang ya. Sudah menuju atau hampir sampai di finish masuk ke dalam demokrasi yang sudah dikatakan mapan. Kira-kira begitu ya? Mestinya begitu. Mestinya begitu, tapi ini kan justru sebaliknya. Kita kembali lagi ke belakang dari awal. Menjadi negara yang ya tingkat demokrasinya tadi yang Kang Ubed katakan kalau kita lihat dari indeks itu parah ya. Buruk menurut saya. Menurut Kang Ubed, apa yang harus dilakukan? Dan harusnya bagaimana peran masyarakat sivil? Masyarakat sipil kan di dalamnya ada kampus kan, untuk mengembalikan agar demokrasi ini bisa punya harapan lagi nih. Kan salah satunya nih Kang Ubed sudah ambil peran nih, menerbitkan buku ini. Tapi apa peran konkret nih masyarakat sipil? Saya kira pertama kita dengan pertanyaan yang sangat baik ini perlu jawaban yang komprehensif. Pertama, saya kira negara atau pemerintah itu berjalannya mesti dipandu oleh ilmu pengetahuan, oleh kebenaran ilmiah. Jadi jalannya kekuasaan itu harus dipandu oleh ilmu pengetahuan. Pendekatannya saintifik. Jangan kemudian ilmuwan dipakai untuk menjadi alat legitimasi kebijakan. Ya, itu yang membuat kita gelap. Jadi untuk merubah gelap menjadi cahaya itu, maka ilmu pengetahuan dan
itu menjadi penting. Oke. Jadi pendekatannya saintifik. Oke. Kan dari abad ke-8 ke abad pencerahan itu juga ditentukan oleh ilmu pengetahuan. Nah, sepanjang kekuasaan itu dipandu bukan oleh ilmu pengetahuan, dipandu oleh kepentingan oligarki, kepentingan pragmatis, kepentingan segelintir orang, kita akan terus tambah gelap. Dan ini saya mengingatkan pada Presiden Prabowo juga, kegelapan ini harus diakhiri. Gitu. Caranya betul-betul seluruh kebijakan itu based on science, scientific approach. Nah, dengan cara itu kebenaran ilmiah akan menjadi dominan dalam proses bernegara. Apalagi kemudian dipandu dengan etika bernegara. Konstitusi ditempatkan sebagai instrumen bernegara yang benar, nggak boleh memanipulasi konstitusi dan lain-lain. Kan ini dahsyat, kan? Coba kita bayangkan negara yang sangat saintifik, ya kan, konstitusinya tegak, supremasi hukum, wah itu luar biasa. Nah di saat yang sama, ketika negara sudah on the track begitu, civil society, kaum akademisi juga terlibat menjadi masyarakat yang aktif dan partisipatoris. Aktif dan partisipatori. Iya, dia aktif tapi juga terlibat di dalam proses misalnya pengambilan keputusan. Jadi produk-produk kekuasaan itu ada proses yang disebut dengan meaningful participation. Ada partisipasi bermakna di dalam proses pengambilan kebijakan. Sehingga rakyat merasa dilibatkan. Ya kan? Kemudian berikutnya ya harus sungguh-sungguh tuh berantas korupsi. Nggak boleh retorika aja ya? Nggak boleh retorika, nggak boleh omon-omon. Nggak boleh omon-omon. Pidatonya gagah ya. Sampai ke Antartika saya cari itu. Tapi jangan sampai yang antar kitanya nggak dicari. Jadi saya kira korupsi juga biang persoalan. Itu jadi salah satu problem kita ya? Iya. Saya kira ya Prabowo yang dulu dari Kopassus ya kan, tentara. Saya kira saya boleh dong bilang kita menantang Prabowo gitu, dalam soal memberantas korupsi. Seberapa besar kekuatan mantan Danjen Kopassus melawan bisa memberantas korupsi? Saya kira ini PR besar. Ini saya bicara secara sungguh-sungguh ya Bang. Karena saya sudah terlalu sedih untuk melihat korupsi yang di tengah penderitaan rakyat yang luar biasa. Nggak bisa ditolerir lagi. Nggak bisa tolerir. Sudah extraordinary crime, sudah kejahatan luar biasa. Kalau korupsi benahi, panduan negara dengan ilmu pengetahuan dan lain-lain, maka yang berikutnya adalah membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas. Tahan di situ, membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas. Apakah kalau kita coba tarik konteks yang Kang Ubed tadi katakan, membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas, kita coba tarik nih, kemarin kan ada pernyataan Purnawirawan tuh, 8 poin. Salah satu poinnya meminta untuk kembali menegakkan konstitusi dan demokrasi, Gibran harus diberhentikan. Apakah menurut Kang Ubed itu juga menjadi hal yang perlu terus digaungkan atau dikonkretkan? Dalam proses demokrasi berkualitas itu seluruh pikiran-pikiran yang berbeda diberi ruang, Bang. Jadi para jenderal yang bicara itu beri ruang. Apa argumen mereka? Nggak boleh dipadamkan. Nggak boleh dipadamkan. Diuji argumennya. Apa argumennya? Jangan dipadamkan, apalagi dikriminalisasi dan lain-lain. Lalu yang kedua, kalau kemudian di dalam tuntutan mereka itu punya argumen yang bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional, akademik, saintifik, maka tuntutan itu bisa dipenuhi melalui mekanisme konstitusional yang ada. Itu memungkinkan. Sebenarnya tinggal kita menguji argumen itu menjadi perdebatan intelektual yang sehat begitu. Bukan kemudian ketika ada gagasan itu yang dihantam personalnya. Tapi kita coba uji apa sih argumennya sehingga mereka para purnawirawan jenderal ini punya ide semacam itu. Nah, kalau kemudian ternyata memang kepercayaan internasional itu sulit pada negara ini gara-gara pemerintahan baru ini punya cacat bawaan. Yang saya maksud cacat bawaan itu ya diantaranya itu misalnya proses pemilu yang diawali dengan mekanisme sangat dinastik dan abuse of power, yang merusak konstitusi dan manipulasi dan macam-macam. Kalau itu sebagai cacat bawaan, itu PR besar dari pemerintahan ini diantaranya. Bagaimana merubah cacat bawaan itu menjadi hilang. Sehingga kemudian terjadi bangkitnya kepercayaan publik, nasional maupun internasional pada pemerintahan. Jadi memang
membangun demokrasi berkualitas banyak PR-nya juga, Bang. Oke. Luar biasa. Termasuk urusan partai politik. Kan betapapun rusaknya demokrasi juga peran partai politik yang perlu dievaluasi ya. Apalagi dengan adanya partai-partai politik yang mengkhianati semangat reformasi. Iya. Itu kan banyak ya. Banyak. Karena ya ketua-ketua partai banyak yang tersandra kasus misalnya. Politisi busuk Polisi busuk juga orang-orang partai misalnya. Saya bukan anti partai, tapi saya mau mengatakan bahwa partai perlu introspeksi. Perlu dievaluasi ya. Iya, ini ngurusin negara loh. Ngurusin nasib 270 juta lebih rakyat Indonesia. Bukan urusan sekedar pengurus partai, bukan urusan ketua umum saja, tapi ini urusan rakyat. Jadi kalau partai salah melangkah hanya untuk kepentingan pragmatis, koalisi yang basisnya bukan pikiran-pikiran besar, gitu. Ya kita harus katakan bahwa itulah kesalahan besar dari partai politik yang harus dievaluasi. Termasuk bagaimana partai politik membuat mekanisme seleksi kepemimpinan mereka. Masa calon presiden nggak ada tesnya? Saya jadi ASN dites 100-200 soal, Bang. Iya. Misalnya. Untuk jadi pejabat yang lain dites semua. Ada fit and proper ada test. fit and proper test. Ada proses tes Ada yang tes, sangat ya. kualitatif Iya, gitu. betul. Tapi untuk jadi presiden nggak ada tuh. Apalagi menjadi wakil presiden. Hanya tes kesehatan di rumah sakit. Coba nih partai buat tes psikologi. Calon presiden saya mau ngelamar, tes psikologi. Iya. Pakai para profesor psikolog terapan di Indonesia banyak tuh. Kasih tes. Saya belum yakin apakah Joko Widodo lolos tes psikologi. Kalau Gibran lolos nggak tuh? Iya, apakah juga Gibran lolos tes psikologi? Apa juga Prabowo lolos kan? Kita perlu bertanya tentang itu. Jadi partai-partai politik saya kira sebenarnya karena kekacauan Republik ini juga mau tidak mau saya katakan ada kontribusi dari kesalahan partai politik. Ya saya kira ya terakhir refleksi ya bahwa sebetulnya kita bernegara itu untuk apa? Gitu. Kan kita bernegara itu punya tujuan yang sangat mulia agar bangsa ini menghadirkan kesejahteraan. Bangsa ini membuat rakyatnya cerdas. Makanya kemudian di konstitusi dianggarkan 20% dari APBN. Itu betul-betul harus dipegang tuh. Kalau negara sudah punya tujuan yang jelas, melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi kesejahteraan, kecerdasan, dan perlindungan pada warga negara kan tujuan negara. Lalu kalau kemudian tujuan bernegara itu tidak dijalankan secara serius oleh partai politik, karena partai ini kelihatan lebih sibuk urusan pragmatis. Saya ini apa sih, mau apa sih negaranya? Harus kita kembali ditarik. Ini negara loh, ini ngurusin ratusan juta orang. Jadi kalau kemudian ngurusin negara itu tidak berorientasi untuk itu, jangan salahkan kalau kemudian buku Ghost Flight itu menjadi kenyataan. Seperti yang dikhawatirkan Prabowo pada 2019 bahwa 2030 Indonesia bubar. Gitu. Jadi ya kan kita nggak mau itu terjadi. Gitu. Kita nggak mau Indonesia bubar di tahun 2030. Syaratnya kita harus meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Yang tadi syarat-syaratnya harus dipenuhi. Saya kira itu, Bang. Luar biasa apa yang disampaikan Kang Ubed. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan lewat buku yang ditulis ini kembali mengoreksi, mengevaluasi jalannya bangsa ini ke depan. Amin. Sekaligus membuka cakrawala kita berpikir lebih jauh, mencerahkan kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.